Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Kita belajar apa? Sejarah. Materi kita hari ini adalah sumber sejarah. Nah, nanti aja ya, kita langsung aja. Sebelum kita mulai, mari kita memberi semangat pada diri kita dengan menyanyi bersama-sama. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Lesa alir, lesa alir, 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 gung lesa alir, lesa alir, 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 gung. Bangun pagi pergi sekolah, jangan lupa sarapan dulu. Ayo kita jangan menyerah, bersama semangat cari ilmu. Lesa alir, lesa alir, 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 gung lesa alir, lesa alir, 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 gung. Ke sekolah bersama-sama, bertemu guru bertegur sapa, belajarlah dengan cinta, ikhtiar dan panjatkan doa. Lesa alir, lesa alir, 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 gung lesa alir, lesa alir, 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 gung. Terima kasih, silakan duduk di tempatnya. Nah, baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai sumber sejarah. Nah, ini pengertiannya. Nah, apa itu sumber sejarah? Nah, sumber sejarah adalah kumpulan hasil kebudayaan baik bersifat fisik, tertulis, lisan maupun audiovisual untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. untuk apa sumber sejarah itu, Pak? Nah, di sini sudah tertulis ya, untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Nih, misal nih ya, di desa kalian tuh ada kayak batu-batu kuno gitu ya. Berarti desa kalian itu memiliki suatu peradaban atau suatu kebudayaan yang kuno pada saat zaman dahulu gitu. Semisal nih, ada rumahnya yang dekat tadi Jabung. Di Jabung ada? Wah, ya. Mas Asri itu ya. Rumahnya dekat Jabung kan? Nah, di situ kan ada candi tuh. Nah, ada candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ini berbicara tentang candi Jabung ya. Pak Ari punya gambar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mau berbicara tentang candi Jabung. Nah, ini saya punya contoh nih. Ini apa ini namanya? Relief, Pak. Relief, ya. Relief. Relief itu adalah ukiran atau gambar yang terukir dalam sebuah candi. Di sini, ini namanya relief. Nah, ini bisa menceritakan sesuatu. Nah, kalau kalian ingin saya ceritakan, ini menceritakan tentang Pangeran Sidapaksa dengan Sri Tanjung, yang mana di situ ceritanya kisah romantis tentang kesetiaan. Waktu itu Pangeran Sidapaksa dipanggil sama seorang raja. Raja tersebut memiliki hubungan baik dengan Kahyangan. Namanya Raja Surakrama. Raja Surakrama ini meminta Pangeran Sidapaksa untuk mencari obat karena raja tersebut sedang sakit parah. Tahu sakit perut atau sakit pinggang nggak tahu juga. Yang jelas sakit parah sudah gitu ya. Jadi akhirnya pergilah Pangeran Sidapaksa itu ke hutan untuk mencari tabib, yang mana tabib itu tinggal di tengah hutan. Nah, ketemulah sama pendeta Tambapetra. Nah, itu tabibnya. Di tengah hutan tempatnya, hutan pokoknya alas sudah kelihatan apa-apa, ada pohon-pohon semua. Nah, sampai di sana Pangeran Sidapaksa itu malah bukan minta obat, malah ketemu sama
perempuan cantik yang bernama Sri Tanjung, yaitu anaknya tabib itu, pendeta Tambah Petra itu akhirnya si Pangeran Sidapokso tertarik dan jatuh hati kepada Sri Tanjung. Nah, si tabib itu tanya, Pangeran Sidapokso, kamu kesini nih mau cari obat apa cari jodoh gitu ya? Dua-duanya Pak. Ya. Enak ya, enak ya, sekali dayung kita dapat dua gitu kan. Jadi setelah itu karena kemuliaan hatinya Pangeran Sidapokso, si tabib pendeta Tambah Petra itu juga menyetujui bahwa Pangeran Sidapokso itu berhubungan dengan Sri Tanjung. Akhirnya sambil dia membawa Sri Tanjung kembali ke raja, ke istana gitu. Tapi sebelum itu dinikahin dulu, nggak halal kan, nggak boleh kan dibawa pulang. Dinikahin dulu sama Pangeran Sidapokso, lalu balik ke istana. Nyampe istana ini, si raja itu setelah minum obat dari Pangeran Sidapokso ya, obatnya itu nggak tahu, obatnya seperti ramuan-ramuan diminum langsung sembuh. Nah, sembuhnya itu si raja tuh suka sama Sri Tanjung. Si raja kan tahu sendiri kan, raja kan kalau ngeliat perempuan yang agak bening-bening gimana itu kan ya, akhirnya kan dia pengen menyunting Sri Tanjung gitu loh. Nah, akhirnya Pangeran Sidapokso ditugaskan kembali untuk pergi ke Kayangan untuk meminta 3 gulung emas sama 3 buntelan apa namanya? Benang yang terbuat dari emas. 3 buntelan benang dari emas ke Kayangan. Nah, bingung si Pangeran Sidapokso ini. Ya apa saya mau ngabur atau mau terbang ke Kayangan ini. Nah, akhirnya si Pangeran Sidapokso itu ngomong sama Sri Tanjung, "Dek, apa Mas? Saya mau ditugaskan sama raja pergi ke Kayangan. Ya apa saya caranya terbang dia?" "Gampang Mas," katanya si Sri Tanjung. Akhirnya Sri Tanjung memberikan selendang. Namanya jangan dah, selendang aja dah ya. Nanti kamu salah tafsir nanti. Namanya agak ini. Nah, selendangnya dibawa, dikasihkan kepada Pangeran Sidapokso. Lalu terbang ke atas sudah ke Kayangan. Nah, sampai sana selesai dia membawa apa yang diinginkan raja. Si raja bilang kepada Pangeran Sidapokso bahwa Sri Tanjung menggoda raja. Marah kan Pangeran Sidapokso kan? Hatinya seolah-olah terjabik-jabik karena Sri Tanjung tidak setia. Nah, datanglah Sri Tanjung Pangeran Sidapokso ke Sri Tanjung. "Dek, kamu merayu raja ya?" "Enggak Mas." "Beneran?" "Enggak Mas. Kalau Kang Mas tidak percaya, silahkan bunuh saya. Kalau darah yang keluar dari tubuh saya itu berbau busuk, anyir, berarti saya berbohong. Kalau darah yang keluar dari tubuh saya itu berbau wangi, berarti saya benar, enggak bohong, jujur saya pasti." Akhirnya, "Ya wes, untuk saya buktikan." Diambillah kerisnya si Pangeran Sidapokso itu, ditusukkan ke dadanya Sri Tanjung. Nah, darah yang keluar dari Sri Tanjung itu berbau wangi. Dari situ Pangeran Sidapokso jadi gila, stres karena tidak percaya sama istrinya Sri Tanjung itu. Nah, sampai di situ. Nah, ceritanya itu sampai di situ aja. Nanti kalau pengen lanjut bisa di luar kelas ya. Nah, jadi di relief Candi Jabung itu menceritakan tentang Pangeran Sidapokso dan Sri Tanjung. Nah, pertanyaannya, kan tadi kan sumber sejarah itu untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah kan ya. Apakah relief ini berarti kalau menceritakan tentang Sri Tanjung dan Pangeran Sidapokso, apakah peristiwa itu benar-benar ada? Ada orang yang pergi ke Kayangan, terus darahnya berbau wangi. Adakah seperti itu? Adakah? Nggak ada. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi relief yang ada di Candi Jabung ini hanya sebagai cerita rakyat, yang mana
cerita ini untuk memberikan nasihat dan untuk menasihati banyak orang bahwa kita itu harus bersikap jujur. Kalau punya pasangan itu setia, jangan suka selingkuh gitu loh ya. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai relief yang ada di Candi Jabung. Nah, apakah ceritanya bisa dikatakan sumber sejarah? Bisa jadi sumber sejarah lisan tapi masih berupa cerita rakyat yang butuh pembuktian lebih lanjut gitu. Tapi kalau secara bentuk candinya, candi utuhnya, Candi Jabungnya itu adalah sumber sejarah. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan dari masa Majapahit. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai peninggalan sejarah atau sumber sejarah. Nah, sekarang di antara kalian siapa yang di rumahnya ada sumber sejarah? Nah, iya tuh dari sana dulu. Pergi Pajarakan, Pak. Pergi Wajarakan, terus Dalam kerejengan. dalam kerejengan, terus kamu. Baju peninggalan kakek buyut saya. Waduh, kakek buyutnya seorang berjuang berarti. Kamu ada? Kayak kitab gitu, Pak. Kitab kuno. Iya. Punya siapa itu? Punya kakek-kakek gitu, kakeknya saya yang dulu. Oh, tahu sama ceritanya. Nggak ngerti tulisannya, Pak. Tapi nanti mau ditanyakan ya. Iya. Nah, terus Saya punya buku tua yang katanya orang tua saya itu bersejarah, Pak. gimana sejarahnya? Bisa diceritakan? Saya masih belum baca buku itu, Pak. Saya masih melihat cover bukunya aja. Oh, nanti ditanyakan ya ke ayah atau Iya. ibunya ya. Terus? Ah, ya Silvi. Saya ada keris kuno, Pak. Tulis kuno. Ya. Ini ya, biarkan nanti Silvi ini menceritakan ya. Bisa nanti gambarnya ditaruh di sini. Ada gambarnya nggak? Ada. Nah, kalau di sini ya gambarnya ya. Ya, jadi ini kan keris kuno ya. Nah, ada namanya tuh. Namanya itu naga kembar adalah sebutan lain untuk keris ini. Menunjukkan bentuk dua pasang kepala ular naga di bagian bawah sorsoran. Keris nogo temanten juga bisa disebut sebagai keris nogo pengantin. Keris naga temanten menggambarkan sepasang ular naga saling berpasangan. Dalam hal ini, keharmonisan pengantin menyatu dan melebur menjadi sebilah keris. Naga sendiri adalah makhluk mitologi Jawa yang identik dengan dunia spiritual, melambangkan kekuatan besar dan kuat. Konon cerita, seekor ular mampu menjelma menjadi seekor naga mesti melampau pertapaan selama ribuan tahun. Ya. Jadi gitu. Ini kerisnya siapa? Ini kerisnya Bapak Gandon. Ayahmu. Ayahmu ya? Ya, Nah, ya udah bagus ya. ya. Nah, tepuk tangan. Akan ada lagi yang mungkin ingin menceritakan sumber sejarah. Siapa? Ah, ini ya, Mas apa? Asril. Berarti akte kelahiran saya itu termasuk sumber sejarah dong, Pak? Nah, bisa jadi. Oh. Catatan tertulis ya. Di sini kan juga dikatakan bahwasanya kumpulan atau bersifat fisik yang tertulis ataupun lisan. Jadi kan akte kelahiran kan tertulis. Itu yang sebagai bukti. Yang ini, apa? Pak? Semacam Nah, ini. itu. Buktinya kamu lahir itu ya. Coba Iya. ditunjukkan kepada teman-temannya. Nah, nih, guys. Oh iya itu ya. 2005, guys. Oh iya. Jadi itu adalah satu bukti catatan tertulis dari Asril lahir itu ya. Jadi bukti sejarah juga nih, jadi sumber sejarah nih. Kalau ada yang tanya bagaimana sejarahnya Asril lahir, apa buktinya itu ada akte kelahirannya. Ya. Oh iya, iya. Nah, gitu kan ya? Iya. Ya, baik sekali. Ya itu ya, terima kasih untuk Asril, tepuk tangan untuk Asril. Nah, nanti kalian kan sudah tadi menyebutkan banyak sumber sejarah yang ada di rumah kalian, yang terutama di Probolinggo. Nah, saya ingin kalian menuliskannya. Tulisannya seperti apa? Bebas, seperti yang kalian inginkan sudah. Bisa kalian menceritakan, tapi kalian harus bertanya kepada yang lebih tahu atau yang punya. Misalkan tadi ngomong tentang PG. Nah, berarti kan kalau kamu tuh harus tanya sama pegawainya PG Pajarakan kan? Ya, yang ada di Pajarakan itu kan. Terus tadi ada yang bicara tentang
pakaiannya kakek buyut ya. Nah, berarti keturunannya kakek buyut siapa? Kakek berarti ya. Kalau masih ada kakeknya, tanya sama kakeknya. Begitupun tadi yang punya Silvi, kan Chris itu. Chrisnya itu tanyakan kepada ayahnya atau bapaknya fungsinya apa, terus kegunaannya apa, ini keris ini dibuat tahun kapan, bisa jadi kan ayahmu tahu karena sudah diceritakan sama leluhurnya yang terdahulu. Begitupun yang lain, silahkan dituliskan berupa cerita bebas, tapi sumbernya jelas gitu loh, dari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, itu adalah tahapan pertama dari penelitian sejarah. Penelitian sejarah tahapan pertamanya adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Perasaan selama melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Saya termotivasi. Sebagai seorang pendidik, hal pertama yang saya rasakan ialah bagaimana merubah keadaan pembelajaran dan pola pikir siswa yang menganggap belajar adalah beban. Nah, saya berupaya untuk merubah paradigma yang seperti itu. Jadi, setelah mengikuti program guru penggerak atau calon guru penggerak ini, pendidikan calon guru penggerak ini, saya termotivasi untuk merubah dan berbuat bagaimana sekiranya pembelajaran di kelas dan di sekolah itu bisa lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian saya akan menghadirkan beberapa pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki daya tarik sehingga minat siswa dalam belajar itu sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Membalikan keriangan siswa adalah utama dalam melaksanakan pembelajaran. Komunikasi pengetahuan secara menarik, pemberian informasi secara menarik, dan melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik. Bisa melalui permainan-permainan lokal atau permainan-permainan tradisional, juga bisa melalui nyanyian-nyanyian tradisional yang dikemas dengan bumbu-bumbu materi-materi yang bisa disampaikan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Ide atau gagasan yang muncul selama pembelajaran modul 1.1. Saya lebih termotivasi yang pertama. Dan saya mendapatkan banyak inspirasi untuk melakukan aksi nyata di dalam kelas. Tentunya saya harus mengedepankan kemerdekaan dalam pembelajaran. Jadi di mana itu menjadi satu fondasi saya untuk melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dan melakukan pembelajaran yang kontekstual atau dekat dengan siswa, yang mana artinya di sini bagaimana saya menghadirkan dan mengkaitkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti halnya yang ingin saya contohkan tadi, yang saya ingin contohkan nanti adalah pembelajaran mengenai penggalian sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah bisa digali di mana aja, tidak harus di tempat-tempat bersejarah. Bisa di tempat tinggal mereka, di lingkungan sekitar mereka, dan juga bisa juga yang dimiliki oleh ayah mereka atau kakek mereka yang merupakan warisan turun-menurun dari generasi antar generasi. Jadi pembelajaran mendekatkan diri kepada lingkungan dan kontekstualitas terhadap keadaan itu menjadi salah satu landasan atau tujuan utama saya dalam melakukan gagasan baru atau perubahan baru dalam kelas dan dalam pembelajaran yang akan saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan.
Bapak Ari Wibowo SPD ini merupakan salah satu calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Keraksaan. Dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri Keraksaan, Bapak Ari ini juga selalu membimbing peserta didik, memberi contoh, memotivasi sehingga banyak peserta didik di sekolah ini sudah berhasil melalui bimbingan yang diberikan oleh Bapak Ari Wibowo ini. Juga selain sebagai guru pengajar, Bapak Ari ini adalah salah satu pembina ekstra di SMA Negeri 1 Keraksaan, di mana ekstra yang dibina oleh Bapak Ari Wibowo ini adalah teater dan sinematografi, yang mana hasil karyanya sudah sering dipentaskan di SMA Negeri 1 Keraksaan. Oh ya, yang terbaru ini saya ingat Pak Ari ini melakukan pembimbingan penelitian sosial, di mana beliau ini benar-benar mendedikasikan untuk membimbing, memotivasi, mengantarkan anak-anak ini ke lokasi sehingga apa yang benar-benar diinginkan oleh anak-anak ini sesuai dengan kriteria yang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi Pak Ari ini sudah berusaha untuk mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sekolah begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lain memberi support yang luar biasa terhadap Pak Ari ini agar program guru penggerak ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Putridini dari kelas 10 IPS 3. Saya sangat merasa senang dengan pengetahuan sejarah baru, dan itu berada di kota saya sendiri. Saya sangat senang sekali bisa mengetahui apa yang sebelumnya saya tidak ketahui, dan pengalaman baru bersama Pak Ari memberikan penjelasan yang sangat jelas membuat saya cepat mengerti. Seperti cerita Pangeran Sidowokso dan istrinya yang bernama Sri Tanjung yang dituduh selingkuh oleh suaminya sendiri, dan karena amarah ia berhasil membunuh istrinya yang tidak bersalah, dan diabadikan dalam relief Candi Jabung, Paiton. Pelajaran sejarah kali ini membuat saya makin penasaran dan ingin menggali lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.